Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ibu harap kabar Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya mengenai proton, elektron, dan neutron, pembahasan selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran kedua ini kita akan membahas mengenai nomor atom, nomor massa, dan juga muatan dalam atom. Baiklah, masuk yang pertama, nomor atom. Nomor atom merupakan nomor yang menunjukkan jumlah proton dalam suatu atom, dan pada atom netral ia bisa juga menjadi angka ataupun jumlah yang menunjukkan nilai dari berapa banyak elektron yang ada dalam atom tersebut. Sementara nomor massa merupakan nomor yang dapat menyatakan jumlah dari proton dan neutron dalam suatu atom. Ananda bisa lihat pada gambar di samping. Gambar ini menunjukkan notasi unsur yang mana Z melambangkan nomor atom. Ananda sudah baca di modul yang telah Ibu share. Sesuai dari modul tersebut, kita lihat gambar berikutnya, notasi unsur juga. Unsur Ca dengan kita lihat di posisi bawah melambangkan Z, yaitu nomor atomnya, dan posisi atas yaitu A melambangkan nomor massanya. Baiklah, yang ketiga mengenai muatan. Dalam suatu unsur, atom tidak selamanya dalam keadaan netral, namun kecenderungan atom itu bermuatan dan berikatan dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan. Bila suatu unsur bermuatan, kita sebut sebagai atom yang bermuatan. Bisa itu atom bermuatan positif atau ion positif, bisa atom bermuatan negatif atau ion negatif. Kita contohkan misalnya unsur Ca dengan muatan 2 positif, dengan nomor atomnya itu ada 20, maka jumlah proton dan elektronnya tidaklah sama. Proton dari Ca tetap 20 sesuai dengan nomor atomnya, sementara untuk elektron itu jumlahnya menjadi 18, dikarenakan 2 positif ataupun ion 2 positif tadi menggambarkan bahwa telah terjadi pelepasan 2 elektron yang dimiliki oleh Ca, sehingga dari 20 total elektron yang ia punya dalam keadaan netral berubah menjadi 18 karena telah dilepaskannya 2 elektron. Begitu pula dengan misalnya unsur klor, bila ia bermuatan itu biasanya dilambangkan menjadi Cl-. Cl- berarti dengan nomor atomnya itu ada 17, maka Cl dengan proton tetap 17 dan elektronnya itu menjadi 18. Karena elektron yang dimiliki oleh Cl yang semulanya ada 17, lalu ia menerima 1 elektron lagi, sehingga ia menjadi 18 elektron. Baik, di sini kita akan membahas soal uji kompetensi bab 2 pada buku kimia 1 SMA kelas 10 untuk penerbit Yudhistira, yang bisa rekan-rekan semua lihat pada halaman 80 sampai 83. Untuk soal yang mengenai pembahasan, di sini atom terdiri atas materi bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Model atom ini dikemukakan oleh, jawaban yang benarnya adalah oleh J.J. Thomson, yang mana J.J. Thomson berpendapat bahwa suatu atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Terus elektron tersebut tersebar dalam bola yang dianalogikan oleh Thomson model atomnya dengan roti yang memiliki kismis di sekelilingnya.
Lalu untuk soal berikutnya terkait inti atom dikemukakan oleh Rutherford, yang mana penelitian Rutherford terjadi dengan adanya sinar alfa yang bermuatan positif menumbuk partikel pejal nih. Oke, partikel pejal yang bermuatan positif. Nah, partikel yang yang muatannya sama akan tolak menolak, baru yang disebut sebagai inti atom. Lalu mungkin kita akan masuk ke soal yang bersifat menentukan nilai, yang mana bila diketahui atom aluminium nomor atomnya adalah 13, kemudian bilangan massa atau nomor massanya adalah 27. Nih, maka tentukan proton, elektron, dan neutronnya. Nih, dari ion Al3+. Jadi kan di sini untuk nomor pada keadaan netral, dia tuh pada protonnya sama dengan 13 sesuai dengan nomor atomnya 13. Kemudian untuk yang elektronnya, untuk elektron itu juga sama 13. Ini pada keadaan netral masih ya teman-teman. Baru untuk neutron dia 27 dikurang 13 sama dengan 14. Oke. Namun pada ion Al3+ di sini kita fokus pada Al3+-nya, otomatis telah terjadi pelepasan elektron sebanyak 3, maka elektron yang ada pada ion ini adalah 10. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, dengan proton 13, elektron 10, dan itu neutronnya ada 14. Oke. Lanjut untuk soal yang mungkin kita akan bahas soal terkait konfigurasi elektron. Ya, sini tunggu. Nih, untuk soal yang ini juga masih membahas terkait proton, elektron, dan neutron. Bisa diperhatikan tabel untuk menjawab soal nomor 5 ini. Ini tabel yang ini. Tabel ini. Oke, tabel ini. Atom yang tersusun atas 9 proton, 10 elektron, 11 neutron adalah. Dari sini diberikan jawaban bahwa jawabannya adalah ion I negatif. Kita lihat di sini, dari pilihan yang ada, pilihan B dinyatakan mendekati tepat. Namun, jumlah elektronnya bukan 11, melainkan 10. Sedangkan untuk jumlah proton dan elektron yang tepat, yakni nomor atom menunjukkan jumlah proton. Nomor atom sama dengan nomor atom dilambangkan dengan Z. Sama dengan proton.
Kemudian sehingga dengan itu maka berarti nomor atomnya 9 yang I. Terus untuk yang sementara untuk ion muatan ini menunjukkan terdapat kelebihan 1 elektron. Dari soal 10 elektron, maka dari sementara untuk ion menunjukkan terdapat kelebihan 1 elektron pada atom I yang semulanya 9 menjadi 10. Elektron sama dengan proton bila netral. Netral. Bila dia bermuatan, maka kalau dia bermuatan negatif seperti opsi ini, maka terjadi penambahan jumlah elektron yang semulanya 9 sesuai dengan nilai protonnya menjadi 10. Silahkan lanjutkan ke tahapan pembelajaran selanjutnya mengenai menguji hasil hipotesis yang telah Ananda ajukan, dan semangat belajar. Saya sebagai guru mata pelajaran kimia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.